Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Harmadani dengan NIM 2105111540. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021 kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu jenis paku-pakuan atau Pteridophyta. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA biologi yang diampu oleh dosen Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Nah, baik, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tumbuhan tingkat rendah. Teman-teman sudah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan tingkat rendah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana. Tumbuhan ini banyak yang bersifat akuatik dan ditemukan di tempat-tempat yang lembab atau di tempat-tempat yang basah. Tumbuhan tingkat rendah termasuk di dalamnya itu ada Schizophyta atau tumbuhan belah, Ptalophyta atau tumbuhan talus, Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan tingkat rendah itu bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Namun, tumbuhan tingkat rendah masih belum memiliki struktur pembuluh khusus yang berguna untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis tersebut. Nah, tanaman-tanaman dari jenis tumbuhan tingkat rendah tidak bisa dibedakan dengan jelas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Ini karena strukturnya masih sangat sederhana. Pada akar tumbuhan tingkat rendah hanya memiliki akar semu atau yang biasa disebut dengan rhizoid. Batang tumbuhan tingkat rendah juga tidak berkayu dan hanya dapat berukuran pendek. Berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi yang batangnya ada yang berkayu dan ukurannya panjang. Di tumbuhan tingkat tinggi juga sangat berbeda tadi dengan tumbuhan tingkat rendah, di mana di tumbuhan tingkat tinggi itu dia memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dengan mudah kita bedakan. Nah, setelah mengetahui dari tumbuhan tingkat rendah apa tadi tumbuhan tingkat rendah, maka kita akan masuk ke dalam contoh dari tumbuhan tingkat rendah itu, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan Pteridophyta? Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae atau kingdom tumbuh-tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Cormusborspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya terdapat bulu-bulu halus. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari tumbuhan paku ini? Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta itu yang pertama, Pteridophyta termasuk Cormophyta berspora atau sudah memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, Pteridophyta memiliki klorofil sehingga cara hidupnya itu fotoautotrof atau dia bisa membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil tadi. Bisa melakukan proses fotosintesis karena memiliki klorofil.
Yang ketiga, Pteridophyta merupakan tumbuhan berpembuluh atau vaskular. Yang keempat, Pteridophyta itu bereproduksi secara vegetatif menggunakan spora, fragmentasi rizom, kuncup tunas, dan umbi batang. Yang kelima, Pteridophyta memiliki lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. Yang keenam, Pteridophyta juga memiliki embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium. Yang selanjutnya, Pteridophyta juga memiliki kutikula. Nah, memiliki kutikula yang pada bagian luar, kutikulanya pada bagian luarnya. Selanjutnya, habitat Pteridophyta. Gimana aja sih bisa Pteridophyta ini tumbuh atau berkembang? Nah, Pteridophyta itu habitatnya biasanya di darat. Sebagian besar ada juga yang hidup di tempat yang lembab. Itu kebanyakan hidup di tempat yang lembab. Tetapi ada juga yang beberapa dari jenis Pteridophyta ini yang beradaptasi hidup di lingkungan yang berair. Pteridophyta terutama itu tumbuh di lapisan bawah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, dan sekitar 350 meter di atas permukaan laut, terutama di tempat-tempat yang lembab. Jadi intinya Pteridophyta ini banyak sekali sih, dia itu hidup di tempat-tempat yang lembab. Tetapi ada juga jenis Pteridophyta ini yang hidupnya itu menempel pada tumbuhan lain, atau disebut dengan epifit. Tumbuhan Pteridophyta yang menempel pada tumbuhan lain itu seperti paku sisik naga. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang struktur tubuh dari Pteridophyta tersebut. Yang pertama, kita mulai dari akar. Sebagian besar Pteridophyta telah memiliki akar sejati. Akar Pteridophyta seperti akar serabut. Ujung akar dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Pada titik tumbuh akar terdapat sebuah sel puncak berbentuk bidang 4 yang membelah ke 4 arah menurut bidang sisinya. Sel yang dibentuk ke arah luar akan menjadi kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya akan menjadi sel-sel akar. Sel-sel akar tadi akan membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Biasanya jenis akar ini, rhizoid itu biasanya terjadi pada generasi gametofit, dan akar serabut itu biasanya terjadi pada generasi sporofit. Kemudian kita akan membahas tentang batang. Batang pada sebagian besar jenis Pteridophyta itu tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, misalnya bisa sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, beberapa jenis kadang bercabang, seperti Alsopila dan Cyathea. Nah, jenis batang ini yang protalium pada generasi gametofit. Nah, batang sejati itu terjadi pada fase sporofit. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang daun dari Pteridophyta tadi. Daun muda dari Pteridophyta itu selalu melingkar dan menggulung di bagian ujungnya atau daun mudanya itu. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya, daun Pteridophyta itu dapat kita bedakan menjadi dua. Ada mikrofil dan ada makrofil. Yang pertama itu makrofil. Makrofil ini daunnya berbentuk kecil seperti rambut atau sisik
kecil-kecil, hanya setebal sel dan berbentuk rambut tadi itu. Tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, serta belum memperhatikan diferensiasi sel. Yang kedua itu tadi daun makrofil. Daun makrofil ini daun yang bentuknya besar dan tipis, bertangkai dan bertulang daun, serta ada bentuk bercabang-cabang gitu. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun dari Pteridophyta ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil ini daun yang khusus untuk proses fotosintesis, sedangkan sporofil itu daun yang menghasilkan spora. Daun yang menghasilkan spora ini juga dapat melakukan fotosintesis, sehingga daun sporofil ini juga disebut. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita menjelaskan tentang apa itu tumbuhan rendah dan apa itu atau apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan paku. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tumbuhan paku atau Pteridophyta yang berlainan jenisnya atau yang berbeda jenisnya. Yang di awal tadi kan pengertian paku secara umum. Nah, sekarang ini kita lebih ke khususnya jenis paku apa gitu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang paku sisik naga atau dengan nama latin Pirosia piloseloides. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pirosia piloseloides itu? Pirosia piloseloides adalah salah satu jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam famili Polypodiaceae. Paku ini biasanya ditemukan sebagai kelompok tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang hidup dan tumbuh di permukaan batang pohon inangnya dengan tidak mengambil unsur hara atau nutrisi dari pohon yang ditumpanginya. Klasifikasi dari Pirosia piloseloides ini, dia itu termasuk ke dalam kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan. Subkingdomnya adalah Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Divisi Pteridophyta yaitu divisi paku-pakuan, kelas Pteridopsida, subkelasnya Polypoditae, ordonya Polypodiales, termasuk dalam famili Polypodiaceae, genusnya Pirosia, dan namanya atau spesiesnya itu tadi Pirosia piloseloides. Kemudian habitat dari Pirosia piloseloides ini itu ditemukan di daerah Asia tropik. Tanaman ini merambat dan sering kita jumpai pada sekitar daerah hutan. Ini juga banyak kita jumpai di rawa-rawa, gambut atau kerangas. Dimana tadi Pirosia piloseloides ini hidup dan tumbuh menempel pada batang-batang pohon atau biasa disebut epifit. Biasanya ini tumbuh di batang-batang pohon kelapa, pohon rambutan. Pokoknya intinya tumbuhan Pirosia piloseloides ini dia hidup di tempat yang lembab. Baik, kita akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi dari tumbuhan paku sisik naga tadi atau Pirosia piloseloides. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang akarnya. Akar dari Pirosia piloseloides ini ukurannya memanjang dan diameternya itu kecil kayak ini. Ini merupakan tumbuhan Pirosia piloseloides tadi. Tumbuhnya itu merayap dengan panjangnya hanya sekitar 5-22 cm. Akar dari tumbuhan sisik naga ini atau Pirosia piloseloides ini melekat kuat pada batang atau tangkai pohon lain. Jadi ini hidupnya epifit, hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Pirosia piloseloides ini memiliki akar rimpang yang tipis, daun berdaging dengan permukaan licin.
Kemudian ini tidak dapat dibedakan, maksudnya batangnya itu tidak terlalu terlihat jelas karena bergabung sama akar-akarnya. Nah, kemudian daun dari Pyrosia polysolides ini itu tuh memiliki 2 daun, yaitu ada daun yang jenisnya sporofil dan ada yang tropofil. Sporofil ini memiliki bentuk lebih panjang dari tropofil dan memiliki sporanium seperti ini. Nih, daunnya panjang. Atau seperti ini. Nih, seperti ini. Bentuknya lebih panjang bukan dari yang tropofil tadi. Tropofil itu bentuknya bulat, yang ini bentuknya memanjang. Dan daun sporofil tadi itu memiliki spora. Sporanya itu di sepanjang daunnya seperti ini. Ada seperti coklat-coklatan seperti itu. Dimana tadi kita jelaskan kan bahwa tropofil itu lebih kecil, bentuknya itu bulat-bulat kecil seperti ini. Dan jarak antara daun satu dengan yang daun lainnya itu dekat, kan tidak jauh jaraknya kan, nih jaraknya itu dekat, jadi tidak terlalu jauh jaraknya antara daun satu dengan daun yang lainnya. Daun dari Pyrosia polysolides ini nih yang tropofil tuh bentuknya bulat. Jadi tumbuhan paku ini nih disebut juga dengan paku sisik naga atau paku picisan. Seperti bentuk uang koin bulat-bulat seperti ini. Terus warnanya hijau, teksturnya yang tadi itu tuh berair dan berwarna hijau. Jika ini dia jenis paku yang jenis yang tropofil, bentuknya itu berair. Kemudian yang sporofil tadi tuh dia bentuknya kan memanjang, ada spora di sepanjang pinggir-pinggir daunnya juga berwarna hijau. Jadi kalau dilihat nih yang panjang seperti ini bentuknya, yang sporofil tadi bentuknya berbeda sama yang tropofil. Yang tropofil itu bulat-bulat, yang ini ada memanjang. Paku sisik naga atau Pyrosia polysolides ini nih di dalamnya itu mengandung kandungan seperti minyak asiari, sterol, fenol, flavonoid, tanin, dan gula. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan manusia. Di antaranya ini dapat mengobati sariawan, sakit sariawan, mengobati sebagai obat anti radang, sebagai obat untuk gondokan atau parotitis. Pyrosia polysolides ini juga berguna untuk menyembuhkan penyakit TBC kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening atau scrofuloderma. Dia juga dapat menyembuhkan atau sebagai obat penyakit kuning, penyakit sukar buang air besar, sakit perut, dan disenteri. Serta bisa juga untuk mengobati penyakit kanker payudara. Serta bermanfaat juga untuk mengobati sakit obat batuk. Nah, ini tumbuhan paku ini banyak sekali orang menyebutkan. Kadang ada yang menyebutkan paku duduitan, pakis duduitan, picisan, sisik naga. Nah, itu tuh sebenarnya nggak salah, karena di setiap daerah nama Pyrosia polysolides ini berbeda-beda. Misalnya di Jawa itu menyebutnya dengan paku duduitan atau pakis duduitan. Di Sumatera umumnya kita di Sumatera ini menyebutnya picisan,
sisik naga, atau ada juga yang menyebutnya sakat ribu-ribu. Jadi sama aja. Pokoknya Pirosia polysoladus ini nih lebih dikenal di daerah Sumatera dengan nama sisik naga karena kan bentuknya seperti sisik-sisik naga yang bulat. Untuk paku yang kedua, kita akan menjelaskan tentang paku sayur atau dengan nama Latin Diplasmium esculentum. Paku sayur atau dengan nama Latin Diplasmium esculentum merupakan sejenis paku atau pakis yang biasa dimakan ental mudanya sebagai sayuran oleh penduduk Asia Tenggara dan kepulauan di Samudra Pasifik. Paku ini termasuk ke dalam golongan paku Homospora. Paku sayur atau Diplasmium esculentum adalah salah satu dari 20.000 jenis spesies tumbuhan yang diklasifikasikan ke dalam divisi Pteridophyta dan juga lebih dikenal sebagai Philidophyta. Pteridophyta merupakan tumbuhan kormofita karena sudah berupa akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Adapun klasifikasi dari Diplasmium esculentum itu merupakan kingdom Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, merupakan ordo Atyriales, familinya Atyriaceae, genusnya Diplasmium, dan spesiesnya itu Diplasmium esculentum. Diplasmium esculentum ini atau yang dikenal dengan paku sayur itu hidupnya itu di tepi-tepi sungai atau di tebing-tebing yang lembab dan teduh. Bisa juga di pinggir sungai yang terlindungi pada tanah yang kaya bahan organik. Serta dapat juga tumbuh di ketinggian 350 meter sampai 1.600 meter. Paku ini juga banyak dijumpai di daerah pegunungan atau tempat-tempat dataran tinggi lainnya. Sebenarnya tumbuhan paku sayur ini itu berasal dari Amerika dan sangat terkenal karena paku ini digunakan untuk makanan. Perlu diketahui juga sebenarnya paku sayur ini nih bentuknya itu seperti semak, akan tetapi ketika besar akan menyerupai pohon. Kemudian kita akan menjelaskan tentang morfologi dari paku sayur atau Diplasmium esculentum. Yang pertama itu akar. Akar dari paku sayur atau Diplasmium esculentum itu memiliki akar yang gemuk. Tangkainya itu warna hijau dan agak halus dengan panjang sekitar 20 sampai 50 cm. Kemudian akarnya itu bentuknya agak kasar dan bergerigi. Kemudian batang dari Diplasmium esculentum atau paku sayur itu tangkainya berwarna hijau agak halus dan berdaging dengan ental di ujungnya dengan panjang 20 sampai 50 cm. Kemudian tumbuhan ini banyak dijumpai di daerah-daerah pinggir sungai atau daerah-daerah rawa. Kemudian itu bentuk daunnya. Bentuk daunnya itu majemuk, menyirip landscape. Tetapi di pinggir-pinggirnya ini nih seperti bergerigi, pangkalnya tumpul dan ujungnya ini agak runcing gitu. Kemudian paku sayur ini juga ada ental mudanya atau pucuknya. Pucuknya ini nih ditutupi oleh sisik berwarna coklat muda. Bisa dilihat di ujungnya ini pucuknya ini menggulung, belum seperti yang udah tua seperti ini. Jadi yang bentuk mudanya atau ental mudanya seperti ini. Dan biasanya
mental muda yang seperti inilah yang bakal digunakan masyarakat untuk di sayur. Bisa dilihat bukan bedanya antara yang udah tua ini daunnya lebar sama yang masih muda, dia masih kuncup, masih belum mekar di bagian ujungnya. Nah, adapun fisiologi dari paku sayur atau Diplasmium esculentum ini, yang pertama mengalami gerak higroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Misalnya membukanya anulus pada sporanium pada tumbuhan paku sayur. Yang kedua, mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan atau pergantian siklus. Yang ketiga, memiliki klorofil sehingga dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Jadi, tumbuhan paku sayur ini dia itu memiliki klorofil karena kan memiliki zat hijau daun, sehingga dia dapat memasak makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan sendiri itulah disebut dengan fotosintesis. Kemudian pada paku sayur ini nih, fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Jadi fase sporofit itu lebih lama daripada fase gametofitnya. Kemudian anatomi dari tumbuhan paku sayur ini atau Diplasmium esculentum ini, baik akar, batang, dan daunnya itu secara anatomi tumbuhan ini sudah memiliki berkas atau pembuluh pengangkut, yaitu xilem yang berfungsi mengangkut air dan garam dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis. Kemudian floem yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian paku sayur atau Diplasmium esculentum ini, sistem reproduksinya yaitu paku sayur ini termasuk ke dalam golongan paku homospora, yaitu menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Paku homospora disebut juga berumah satu karena sporanya akan terus tumbuh menjadi protalium, pembentuk antheridium maupun archegonium. Sama dengan tumbuhan paku lainnya, tumbuhan paku sayur pada perkembangannya menunjukkan pergiliran keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Gametofit tumbuhan paku memiliki perbedaan dengan gametofit tumbuhan lumut, yaitu gametofit pada tumbuhan paku sayur dinamakan dengan protalium tetapi sama-sama bersifat haploid. Kemudian paku sayur ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, perasan daun digunakan sebagai tonik untuk ibu-ibu setelah melahirkan dan sebagai ekspektoran untuk mengobati batuk. Yang kedua, ekstrak daun tua digunakan sebagai lulur untuk mengobati demam dan untuk mengurangi bau keringat. Kemudian yang ketiga, rimpang ditumbuk dan direndam dalam air untuk kemudian diminum sebagai obat disentri. Manfaat lainnya paku sayur ini atau Diplasmium esculentum ini yaitu dapat dibuat bahan masakan. Bahan masakan ini misalnya seperti contohnya seperti gulai santan, itu juga bisa ditambahkan dengan paku sayur. Banyak juga orang yang membuat masakan lontong itu kuahnya dengan menggunakan paku sayur ini karena rasanya enak. Nah, paku sayur ini merupakan sumber kalsium yang sangat baik untuk kita. Kemudian juga mengandung vitamin B. Di Filipina, daun muda digunakan dengan gula karena baik untuk hemoptisis dan batuk biasa. Di Indonesia, paku sayur tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua. Daun dari Diplasmium esculentum selain dapat digunakan sebagai sayuran, juga berhasil sebagai obat, sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas tadi.
Nah, itulah jenis-jenis paku-pakuan yang dapat saya jelaskan, yaitu jenis paku sisik naga dan paku sayur. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.